Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Bapak Ibu, mari kita siapkan diri. Kita bersaat teduh, kita bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab hari ini kita masih ada karena anugerahnya bagi kita. Dan karena itu tentu kita mengucap syukur. Amin. Kalau kita bisa dibangunkan, ya kita bisa bangun. Kita bangun itu karena dibangunkan, ya kan? Karena dengan kemampuan kita nggak bisa. Jadi kalau kita bisa bangun karena dimampukan oleh Tuhan untuk bisa berada di hari ini, itu semata-mata kasih karunia-Nya bagi kita. Amin. Karena itu selayaknya kita selalu mengucap syukur. Amin. Karena apa sih yang kita butuhkan di hari ini? Saya percaya semua yang kita butuhkan untuk hari ini Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di hari ini ketimbang kita ya yang menjalaninya. Dan untuk itu Tuhan sudah merancangkan bagi kita, sudah menyiapkannya bagi kita saat kita tidur malam. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah merancangkan berkat yang kami butuhkan di hari ini. Segala sesuatu yang kami butuhkan di hari ini. Sehingga Engkau yang memampukan kami untuk kami bangun untuk boleh berada di hari ini. Terima kasih atas penjagaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kami akan jalani bersama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami akan baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca dua bagian Alkitab di Markus pasal 9 pada ayat 50 bagian B dan Efesus pasal 2 ayat 14. Markus pasal 9 ayat 50 bagian B. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Itu di Markus pasal 9 ayatnya yang ke-50. Nah, kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu di Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian yang tertulis di Efesus pasal 2 ayat 14. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup dalam damai dengan semua orang adalah salah satu tujuan kekristenan. Jadi salah satu tujuan kekristenan itu adalah berdamai dengan semua orang. Karena Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya dengan atau pada saat kelahiran Yesus. Bahkan sampai pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Perdamaian harus diwujudkan kapanpun dan dimanapun. Setuju? Amin. Dan dalam situasi apapun. Amin. Kita sebagai orang percaya perlu memperjuangkan hal itu. Tentu disadari bahwa menjadi pembawa damai bagi semua orang dimanapun kita berada tentunya bukanlah perkara yang mudah. Sebab untuk bisa berdamai dengan orang lain itu membutuhkan kesabaran dan penguasaan diri. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya pertanyaan penting yang harus kita jawab, mengapa dan bagaimana serta dengan siapa sajakah kita harus berdamai? Pertanyaan seperti ini kerap kita pikirkan mengingat bahwa
semakin besar, semakin pesatnya kemajuan zaman yang kita hadapi dalam keberadaan kita di dunia ini, maka semakin banyak tantangan, persoalan yang terjadi. Seruan mengenai hidup berdamai adalah sesuatu yang alkitabiah, Bapak Ibu. Tuhan melalui hamba-hambanya mencetuskannya sejak zaman perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Saudara, kepada kaumnya Nabi Zakaria menyerukan di Zakaria pasal 8 ayat 19 bagian B. Maka cintailah kebenaran dan damai. Ini sangat tegas. Cintailah kebenaran dan damai. Dalam Mazmurnya Daud, dia menghimbau di Mazmur 34 ayat 15 bagian B. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kepada para murid dan pengikutnya, Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 19. Juga Rasul Paulus saat menasihati jemaat di Roma pasal 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hal damai sejahtera atau berdamai itu ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau itu kita bisa hadirkan ya, dia katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Kan ada orang lain itu kan bergantung saya ya. Kalau saya mau damai ya damai, tapi kalau saya bilang perang ya perang. Nah, Rasul Paulus bilang kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan semua orang loh. Terkecuali orang-orangan sawah ya. Semua orang, haleluya. Tidak terkecuali, pokoknya dengan semua orang. Anda suka atau tidak, seiman atau tidak, ya kan? Semua orang harus berdamai dengan kita. Kemudian di Efesus pasal 2 ayat 14, Rasul Paulus menegaskan karena dialah damai sejahtera kita. Siapa? Yesus Kristus yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi jangan ada perseteruan. Perseteruan itu sudah dirubuhkan ya. Yang ada perdamaian supaya kita ada damai sejahtera. Amin. Makanya kan salam kita kan shalom, damai sejahtera bagimu. Makanya kalau orang Kristen di Mesir dia bertemu, mereka berkata salam lakum. Apa itu? Damai sejahtera bagimu. Jadi kalau itu bergantung pada kita, kita harus hidup dalam perdamaian. Kita harus yang menyatakan itu. Salam lakum, damai sejahtera bagimu. Bukan semoga, tetapi ada ketegasan. Salam lakum. Sebuah ketegasan. Damai sejahtera bagimu. Jadi Bapak Ibu, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus pada ayat Efesus pasal 2 ayat 14 ini mau menyatakan kepada kita sebuah gambaran keberadaan tiap-tiap orang yang sudah berada di dalam Kristus. Gambaran mengenai orang yang tadinya terpisah jauh dari Allah, kini oleh kasih dan karunia Kristus menjadi satu. Keterpisahan itu terjadi karena perbuatan dosa yang telah membawa manusia bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi juga membawa manusia terpisah dari sesamanya. Sehingga muncul yang namanya permusuhan, yang namanya perseteruan yang dibangun atas dasar suku, ras, agama, dan bangsa. Jadi Bapak Ibu, melalui Rasul Paulus menasihati supaya sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan menerima kasih karunia berupa anugerah keselamatan, sudah seharusnya kita mengalami juga kedekatan dengan Allah serta membangun hubungan yang dekat dengan sesama. Kedekatan dengan Allah dan sesama akan dapat menjadi kenyataan jika
kita mau meruntuhkan tembok-tembok pemisah dan menjadi agen yang menjembatani terwujudnya perdamaian. Sebab jarak yang terjadi karena dosa telah dihancurkan oleh darah Kristus. Dengan demikian, maka jarak antara kita dengan sesama orang-orang tebusan tidak boleh lagi ada. Alkitab berkata begini, Galatia pasal 3 ayat 28. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang yang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita semua harus siap sedia Bapak Ibu. Dimanapun dan apapun keberadaan kita. Untuk dapat menjalin hubungan yang baik. Amin. Caranya adalah dengan saling peduli, mengasihi, menghargai, melayani, menghormati, mendoakan. Tapi jangan doa kutuk ya. Membangun, menerima kelebihan, bahkan juga kekurangan satu dengan yang lainnya. Serta mau saling mengampuni. Itu yang paling penting. Sebab itulah teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Amin. Hiduplah berdamai dengan orang lain. Mari kita usahakan perdamaian. Tapi memang ini membutuhkan perjuangan. Amin. Harus mengalir dari hati yang penuh dengan kasih. Itu persoalannya. Ajaran Kristus itu ajaran kasih. Bahkan ciri orang-orang Nasrani di kitab suci saya yang dulu saya baca itu rafa warahma, santun dan penuh kasih. Jadi harus mengalir dari hati yang penuh dengan kasih. Hal itu tidak jatuh dari langit Bapak Ibu. Yang jelas seseorang yang hidup dalam semangat damai akan memancarkan 3 sikap Kristus. Yaitu yang pertama sukacita, sabar, mengucap syukur. Nah jadi bersukacita, kita sabar dan bersyukur. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami senantiasa diingatkan untuk berdamai dengan semua orang. Berkati kami semua sebagai orang-orang percaya yang sudah didamaikan dengan Allah sendiri. Sehingga kami selalu mengejar perdamaian dan hidup damai dengan semua orang. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami di hari ini, berkat-Mu melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kerajaan